Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Al-Farisi, NPM 2021-02018, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan yang membahas tentang haji. Haji yang memiliki 3 sub pembahasan. Yang pertama, hakikat haji, kedua, sejarah haji, dan ketiga, mencapai haji mabrur. Baik, yang pertama, hakikat haji. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, sejarah haji. Sejarah haji bermula dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya, yakni Ismail, sebagai tanda ketaatan dan pengorbanan. Namun di akhir cerita, Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai kurban. Karena itu, haji juga diartikan sebagai ibadah pengorbanan. Yang ketiga, mencapai haji mabrur. Dalam bahasa Arab, kata mabrur berasal dari kata barra yaburru burron, yang memiliki arti taat berbakti. Sejalan dengan definisi kata mabrur dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia. Menurut beberapa alim ulama, haji mabrur adalah ibadah haji yang pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain berkaitan dengan pahala yang diterima Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur juga berkaitan dengan ibadah haji yang tidak dicampuri atau tidak ternodai dengan kesombongan atau dosa lainnya. Sebab imbalannya adalah surga. Tak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah haji. Itu menurut ahli tafsir Al-Quran, yakni Profesor Quraish Shihab. Tetapi jamaah haji ketika pulang dari tanah suci juga tetap harus mentaati janji-janji yang telah dibuatnya selama ibadah haji demi menjadi pribadi yang lebih baik. Di samping itu, kitab Syarhus Suyuti Sunan An-Nasai karya Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa bukti seseorang telah meraih haji mabrur adalah ketika ia kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Orang itu pun terus berusaha mengurangi perbuatan maksiat sepulang dari tanah suci untuk berhaji. Baik, setelah mengetahui secara sekilas mengenai pengertian haji mabrur dari sejumlah alim ulama, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat untuk meraih haji mabrur. Beberapa persyaratannya antara lain: yang pertama, meluruskan niat ibadah. Untuk meraih haji mabrur, seorang muslim wajib meluruskan niatnya saat beribadah haji. Wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah ini sebagai bentuk ketaatannya terhadap perintah agama serta memenuhi rukun Islam kelima. Niat yang lurus akan menjaga kemurnian dan tujuan ibadah haji. Setiap umat muslim yang sudah mampu berhaji wajib menjauhi pikiran dan hasrat untuk menaikkan status sosial atau pamer kesalehan setelah berhaji. Syarat yang kedua yaitu memahami arti dari rukun dan wajib haji. Meraih haji mabrur juga bisa didapatkan dengan memahami filosofi mengenai rukun haji dan wajib haji. Seseorang muslim juga perlu menguasai bacaan-bacaan doa dalam berbagai tahapan ibadah haji. Memahami filosofi serta berbagai bacaan doa akan membantu seorang muslim lebih khusyuk selama menjalani ibadah haji di tanah suci. Syarat yang ketiga, fokus selama berhaji. Selama menunaikan ibadah haji, fokuslah pada hal yang substantif. Maksudnya, fokuskan pikiran dan energi untuk melaksanakan rukun haji serta wajib haji secara khusyuk. Seperti telah diketahui, ada 6 butir rukun haji yang wajib memenuhi
seorang muslim seperti ihram atau niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul atau bercukur, serta tertib. Sementara wajib haji juga memiliki 6 butir seperti ihram haji dari miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, menghindar perbuatan terlarang dalam keadaan berihram, serta melaksanakan tawaf wada bagi yang tidak meninggalkan Mekah, bagi yang akan meninggalkan Mekah. Baik rukun dan wajib haji ini wajib dipenuhi, karena jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tidak akan sah. Oleh karena itu pula seorang muslim harus fokus selama berhaji, karena mungkin saja akan menemui cobaan yang harus dihadapi dengan sabar, tenang, dan berkepala dingin demi menjaga rukun dan wajib haji tadi. Terima kasih. Baik, itulah sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.